Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita mengulang kembali cara mengolah data di Excel. Bagaimana logonya Excel? Seperti ini. Hai Excel, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kalian juga ya, kabarnya semoga selalu baik-baik saja. Tiap kotak-kotak di Excel disebut dengan sel. Jadi satu kotak di Excel ini disebut dengan sel. Kemudian A, B, C, D, E dan seterusnya ini disebut dengan kolom. Disebut kolom. Kemudian paling kiri tepi ini yang berisi angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya disebut baris. Disebut dengan baris. Ini untuk memudahkan kita ketika nanti belajar Excel. Nah, diulang lagi nih. Bagaimana caranya supaya teks yang ada di kotak membuat teks di sel menjadi di tengah. Caranya sama seperti di Word atau Microsoft Word. Blok dahulu teks yang diinginkan. Blok, tahan dengan mouse, klik mouse dan ditahan seperti ini. Kemudian klik home. Apalagi alignment. Ya, alignment ini tidak usah diklik, diperhatikan yang diklik yang bagian mana? Yang bagian ini, pilih yang center. Nanti akan muncul tulisan center your content. Ketika sudah diklik, apa yang terjadi? Maka teks yang ada di sel ini akan berada di tengah. Ya, seperti itu. Kemudian kita akan mengurutkan nomor-nomor yang ada di barang-barang ini. Cukup dua saja, 1 dan 2. Membuat urutan tanpa mengetik lagi, tanpa kita ketik 3, 4, 5 dan seterusnya. Caranya klik sel yang berisi angka 1, klik. Kemudian klik dan tahan syarat angka kedua di bawahnya. Ini klik bawahnya, perhatikan kotak kecil di pojok sel angka 2. Kotak kecil di bawah tepi angka 2 ini kelihatan. Kemudian di seret ke bawah. Kotak kecilnya ini tadi seret ke bawah. Akan muncul angka kecil di samping. Seret sampai muncul angka urutan yang diinginkan. Kalau kita inginkan di sini tadi sampai 5, maka kita cukup syaratnya sampai angka 5. Kemudian dilepas mouse-nya, maka akan terbentuk urutannya. Seperti itu ya. Mudah bukan? Ketika klik mouse dilepas, maka urutannya sudah terbentuk. Nah, pekan depan kita lanjutkan lagi rumus operasi hitung apa saja, berupa perkalian, pembagian, tambah, dan kurang. Hari ini supaya lebih memahami, kita bahas bersama soal-soal berikut ini. Siap? Satu kotak di Excel disebut dengan apa tadi? Disebut dengan sel. Ya, satu kotak ini disebut dengan sel. Soal berikutnya. Fungsi ikon yang ditunjuk panah adalah untuk yang ditunjuk panah itu yang ini. Untuk apa ini? A. Memberi nama file Excel, menyimpan hasil kerja, mengurutkan angka, atau menghapus hasil kerja. Kira-kira yang mana? Ya, sama seperti Microsoft Word, logo atau ikon seperti ini untuk menyimpan hasil kerja. Soal berikutnya. Kotak-kotak
berisi huruf-huruf A, B, C, D, E dan seterusnya dinamakan A, B, C, D, E dan seterusnya tadi apa? Kolom, baris, line atau diagonal? Jawabannya adalah kolom. Soal berikutnya, sedangkan kotak berisi angka dari atas ke bawah berisi angka 1, 2, 3 dan seterusnya di tepi kiri 1, 2, 3 dan seterusnya disebut dengan baris. Soal selanjutnya, agar teks di dalam sel berada di tengah, di dalam sel ini berada di tengah seperti yang ada di gambar ini, maka langkah yang dilakukan adalah blok selnya yang diinginkan, kemudian A. Home Alignment Center, B. Insert Font Calibri, Home Alignment Left, atau Home Font Bottom Border. Yang mana? Ya, yang A. Home Alignment Center. Kira-kira soalnya seperti itu yang nanti muncul di soal-soal ujian tengah semester. Jadi sekian dulu ya. Kalau ada pertanyaan silahkan japri nomor Ustadz Arif. Sekian dulu anak-anakku sekalian kelas 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak kelas 6? Baik. Kita kemarin sudah belajar fungsi matematika. Sudah punya bukunya semua? Buku informatika untuk kelas 6 penerbit Erlangga. Coba buka halaman 3. Halaman 3. Cari di paragraf yang ini ya, bawahnya kotak ini. Microsoft Excel menyediakan banyak fitur fungsi. Beberapa fungsi dalam Microsoft Excel diantaranya adalah fungsi statistik, logika, database, dan matematika. Kemarin kita sudah mempelajari satu fungsi yang namanya fungsi matematika dengan membuat kalkulator sangat sederhana. Ya tidak? Ya. Kalau angka pertama 9, angka kedua 3, angka ketiga 4 misalnya di enter, maka hasil perkaliannya, coba lihat rumusnya. Perkalian adalah disimbolkan dengan tanda bintang. 9 dikali 3 dikali 4 hasilnya 108. Pembagian dilambangkan dengan garis miring seperti ini. Penjumlahan cukup dengan jumlah, kemudian kalau pengurangan cukup dengan pengurangan. Kalau perkalian tekan dulu shift, ditahan, kemudian angka 8. Pembagian langsung saja di keyboard bagian ini. Kalau penjumlahan tekan shift dulu, kemudian baru tambah. Pengurangan langsung saja klik ini. Mudah bukan? Berikutnya kita akan belajar fungsi yang lain, yaitu logika. Ini lebih mudah daripada yang fungsi matematika. Fungsi logika adalah fungsi yang digunakan untuk menjawab pertanyaan di mana pertanyaan tersebut terdapat syarat untuk menjawabnya. Format penulisan fungsi logika adalah sama dengan, ingat semua rumus diawali sama dengan. Kemudian if artinya adalah jika titik maka titik. Jika titik maka titik. Maka itu disimbolkan dengan titik koma. Perhatikan contoh ilustrasi dalam kehidupan sehari-hari berikut yang berkaitan dengan fungsi logika. Wulan akan memesan makanan di kantin. Jika di kantin ada nasi goreng, maka Wulan akan memesan nasi goreng. Jika di kantin tidak ada nasi goreng, Wulan tidak pesan makanan. Kita akan coba buat
logika ini ya. Buat sheetnya di sini, sheet baru. Namanya siapa tadi? Namanya kita letakkan di bawah, namanya Wulan. Kalau di kantin, menu kantin ada nasi goreng. Kita lebarkan, maka hasilnya jika Wulan ke menu kantin dan ada nasi goreng, maka hasilnya adalah, ingat, kita bisa langsung mengetikkan sama dengan, atau bisa juga langsung ke ada tanda fx di sini. Fx, kemudian ada muncul tulisan insert function. Klik saja, klik. Di bagian select a function ada berbagai macam jenisnya. Ada if, sum, average, hyperlink, dan lain-lain. Pilih saja yang if. Kalau sudah if, kemudian OK. Akan muncul kotak function argumen seperti ini. Seperti ini ya. Kita akan mulai if. Jika Wulan menemui nasi goreng di kotak B3, ingat B3, berarti di kotak yang kelap-kelip ini kita ketikkan B3, atau langsung saja klik di sel B3. Jika di B3 sama dengan, langsung ketik sama dengan, beri tanda kutip. Tanda kutip itu ada di ini, sampingnya enter. Berarti supaya kita bisa mengetik tanda kutip ini, harus ditahan dulu shift-nya, ditahan, baru kemudian ketik yang ini, tanda kutip. Baru diulang lagi ya, fx fungsi x, kemudian if, jika. Sudah, oke. Di B3 ada nasi goreng, kemudian tanda kutip untuk menutupnya. Jika di B3 ada nasi goreng, nah di sini maka ditulis di bawahnya, maka Wulan mau, gitu aja, tulis mau gitu ya. Kalau isi dari B3 tidak ada nasi goreng atau bukan nasi goreng, maka langsung ketik di bawahnya tidak mau. Ulangi ya. Kalau di isinya B3 ini ada nasi goreng, adanya nasi goreng, maka Wulan mau. Tapi kalau isinya berbeda, di kantin bukan nasi goreng, dia otomatis tidak mau. Kemudian oke. Pasti akan isinya mau, ya kan? Coba kalau diganti. Di B3 kita ganti pecel, kemudian kita enter, nah pasti hasilnya tidak mau. Sampai di sini jelas? Perlu diulang lagi ya, atau mungkin diganti nasi saja, apa yang terjadi? Tetap tidak mau. Nasi rebus, tetap tidak mau. Kita ketik nasi goreng lagi, gimana? Nasi goreng, baru dia mau. Diulang lagi kalau masih bingung. Fx fungsi x, pilih yang if, kemudian oke. Karena yang ditanyakan di sel B3, langsung saja klik B3 sama dengan, karena ini berupa kata-kata harus pakai tanda kutip, shift
tanda kutip nasi goreng. Jika B3 isinya nasi goreng, maka itu di bawahnya, maka Wulan mau makan, atau kita tambah ya, mau makan. Jika bukan nasi goreng, tidak mau. Udah, enter. Oke. Udah jelas sampai di sini? Jelas ya? Ya. Gimana kalau diganti gudeg? Ya, tidak mau. Nah, di sini ada pertanyaan. Ini kita baru belajar di halaman 3. Kemudian di halaman 9. Di sini ada nomor mata pelajaran ulangan dan keterangan. Pekan depan kita akan mengerjakan halaman 9 ini. Siap? Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan Ustadz melalui Japri. Ingat, pekan depan kita akan belajar bagaimana menuliskan keterangan dengan syarat-syarat seperti yang ini ya. Jika nilai ulangan lebih dari 74, keterangannya lulus. Jika kurang atau sama dengan 74, maka tidak lulus. Bagaimana cara menuliskannya? Hampir sama seperti ini tadi. Kita akan bahas pekan depan. Pasti kalian sudah tidak sabar ya. Silahkan berlatih sendiri di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.